Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Dowling membuka gulungannya, membaca, mengamati, dan mempelajari isi yang ada di dalam gulungan tersebut dengan sangat fokus. Dowling sampai tidak menyadari kedatangan seorang perempuan dan pelayan tua tadi. Mereka berdua melihat Dowling yang begitu fokus mempelajari teknik yang ada dalam gulungan tersebut. Pelayan tua ingin menegur Dowling, tapi nona muda menghentikannya. Nona muda itu hanya ingin mengamati Dowling terlebih dahulu. Meteor Fist adalah bela diri tingkat tinggi, meskipun tidak terlalu kuat. Pelayan yang bersama nona muda membutuhkan setengah bulan untuk mempelajarinya. Teknik itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari secepat kilat. Sudah 1 jam berlalu. Mereka berdua hanya mengamati dan menunggu Dowling dengan sabar. Sesaat kemudian, Dowling mendapatkan pencerahan atas apa yang dipelajarinya pada gulungan bela diri Meteor Fist. Pelayan tua kaget melihat hal itu secara langsung. Dia tidak percaya bahwa dalam waktu singkat Dowling mampu mempelajarinya. Tidak berapa lama, Dowling sadar akan kehadiran mereka di dalam ruangan. Dowling merasa malu karena diperhatikan saat mempelajari seni bela diri. Nona muda yang melihatnya berpikir bahwa Dowling adalah seorang jenius. Kemampuannya untuk memahami sesuatu terlalu kuat. Nona muda itu bernama Ziu. Ziu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada Dowling karena ketertarikannya. Dowling pun menyebutkan namanya. Dia berprasangka bahwa Ziu adalah nona muda dari paviliun harta karun. Melihat hal itu, pelayan tua terkaget-kaget karena ini dia melihat pertama kalinya mendengar Ziu berinisiatif memperkenalkan diri kepada orang asing. Ziu menjadi teringat dengan keluarga Dao ketika Dowling menyebutkan namanya. Ziu sempat berpikir, apakah Dowling dari keluarga Dao? Namun, klan Dao terlalu jauh dari kota Qingzhou. Lagi pula, kekuatannya Dowling tidak sangat tinggi. Mungkin saja nama marganya yang mirip, pikir Ziu. Ziu langsung saja mengeluarkan sebuah botol darah purba yang sejati dari kantongnya. Botol itu adalah darah Beast Panther. Beast Panther merupakan beast purba yang sangat kuat. Darahnya telah bertransformasi dan levelnya sangat tinggi. Dowling sangat puas dengan pemberian dari Ziu. Dia percaya bahwa botol itu akan membantunya berkembang ke level yang mengerikan. Ziu ingin tahu berapa banyak kekuatan yang Dowling punya di body realm Forgim. Namun, sayang sekali, Dowling belum pernah mencoba menguji kekuatannya. Ziu menawarkan agar Dowling menguji kekuatannya di situ. Dengan senang hati, Dowling menyetujui saran dari Ziu. Tapi Dowling sempat berpikir, apakah Ziu tidak peduli dengan kekuatannya sendiri? Ziu hanya menunjukkan ketertarikannya atas kekuatan yang dimiliki oleh Dowling. Secara tiba-tiba, batu besar muncul dalam ruangan mereka. Tanpa menunggu, Dowling langsung saja menguji kekuatannya dengan memukul batu besar di depannya. Tangannya menembus batu besar itu dan menghasilkan kekuatan 20.000 jin. Itu termasuk angka pertumbuhan yang tinggi karena Dowling baru berkultivasi dalam 5 atau 6 hari yang lalu. Namun 20.000 jin masih biasa bagi Ziu karena menurutnya untuk memiliki kemampuan destruktif diperlukan setidaknya 40.000 hingga 50.000 jin. Ziu meminta Dowling agar tidak menyanyiakan bakatnya. Apakah kau tahu rahasia dari tubuh fisik sementara di level Forging? Tanya Ziu kepada Dowling. Tentunya, pertanyaan Ziu mengarah ke kondisi tubuh tidak tumbuh dengan baik. Dowling sangat paham akan hal itu. Ziu menawarkan botol Builder Foundation tingkat 4 kepada Dowling.
karena tidak terlalu menyimak. Awalnya Dowling menganggap akan tetap sulit meskipun tingkat 4. Namun setelah dipikirkan kembali, dia sadar kalau Ziyu menyebutkan tingkat 4. Dowling menjadi sangat terkejut karena Ziyu ingin memberikannya Builder Foundation tingkat 4, bahkan tingkat 2 saja, seharga 500.000 koin emas, apalagi yang tingkat 4. Ziyu dengan senang hati ingin memberikannya sebagai hadiah kepada Dowling. Mendengar yang diucapkan oleh nona mudanya, pelayan tua terkejut dan menganggap nonanya sudah tidak waras. Tetapi itu bukan apa-apa bagi Ziyu untuk seorang teman. Lagi pula, sejauh yang diketahuinya, botol itu saat ini tidak ada gunanya di tangan Ziyu. Ziyu memberikan botol itu, tapi Dowling tidak enak untuk menerimanya karena menurutnya itu terlalu mahal, dan dia menolaknya dengan malu-malu. Ziyu memberikan botol yang ada di genggamannya kepada Dowling tanpa konsekuensi. Tapi Dowling masih menolak untuk menerima hadiah dari Ziyu. Akhirnya, Ziyu melepaskan genggamannya pada botol itu, dan secara hukum gravitasi, maka botol itu akan jatuh ke bawah. Melihat botolnya yang akan jatuh, dengan cepat Dowling menangkap botol yang hampir jatuh dan menerima pemberiannya. Bagi Dowling, itu bukanlah hadiah jika tidak diterima. Melihat ketertarikan Ziyu kepadanya, Dowling langsung saja to the point tentang yang diinginkan oleh Ziyu terhadap dirinya. Dowling benar-benar sangat mengerti akan situasi di sana. Itu membuat dia terlihat cukup pintar. Ziyu ingin Dowling mempelajari Yin Yang Palm dalam 3 bulan. Yin Yang Palm merupakan salah satu dari 10 teknik keahlian terkuat. Teknik itu akan menyebabkan King Zhao meletus dalam pertempuran. Ziyu langsung saja menyerahkan pedoman teknik Yin Yang Palm kepada Dowling. Namun jika Dowling tidak berhasil dalam 3 bulan, maka dia harus membayar Ziyu kembali. Dowling terlihat sangat percaya diri. Dia menyetujui persyaratan Ziyu tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Sekali lagi, pelayan tua yang bersama mereka terkejut dengan tindakan dari Ziyu dan bertanya, kenapa Ziyu memberikan teknik Yin Yang Palm kepada pemuda asing yang baru ditemuinya. Namun, Ziyu menganggap ini bukanlah bab pembuka. Jika Dowling berhasil mempelajari keterampilan itu, maka dia bisa membuka segel Yin Yang Palm leluhur. Dan seiringnya berjalannya waktu, Dowling mungkin akan menyelesaikan salah satu dari 10 keahlian terbaik, yaitu teknik Yin Yang Palm. Pelayan tua berpikir, itu adalah hal yang mustahil, karena tidak satu pun di klan yang berhasil mempelajarinya. Tapi, nonanya mempercayai seseorang untuk mempelajari teknik Yin Yang Palm. Selain itu, Dowling hanya mampu 20.000 jin. Bakatnya rata-rata. Jaraknya terlalu besar untuk berhasil mempelajari teknik itu, pikir pelayan tua. Ziyu tidak mempermasalahkan hal seperti itu, karena dia sendiri yang akan mengawasi Dowling. Dalam perjalanan, Dowling merasa yang diraihnya kali ini terlalu banyak. Dia pun tidak tahu seberapa kuat Builder Foundation level 4 yang diberikan oleh Ziyu. Jelang beberapa saat menempuh jalan, Dowling menemukan sebuah jalan yang belum pernah dilaluinya. Jalan itu berbelok ke arah hutan, di gunung. Dia merasakan sebuah metode formasi. Metode formasi itu luar biasa. Dia menjadi penasaran siapa yang membuat formasi yang bagus seluas ini. Namun siapa sangka, penelusuran jalan misterius itu ternyata membuatnya bertemu dengan pelayan wanita yang diusir dari pavilion harta karun tadi. Dia adalah Wang Qiang, bis kecil. Apa kau masih mengingatku?
Tanya Wang Qiang kepada Daoling. Dengan polosnya, Daoling menjawab tidak mengenalinya. Mendengar hal itu, membuat Wang Qiang menjadi semakin marah pada Daoling. Daoling disergap di tengah hutan oleh Wang Qian dibantu oleh Wang Li. Wang Qian meminta Wang Li jadi alatnya untuk membalas dendam. Tidak disangka oleh Wang Li bahwa orang yang harus dibalas dendamkan adalah Daoling yang tidak tahu apa-apa. Dasar Morpheus, ejek Wang Li kepada Daoling. Selain itu, ada dua orang lagi yang datang bersama mereka. Mereka adalah penjaga yang dibawa oleh Wang Li. Dua orang penjaga itu tidak menyangka bahwa Daoling berani menyinggung keluarga Wang. Orang yang berani menyinggung keluarga Wang adalah orang yang pasti sudah bosan hidup. 10 kehidupan takkan cukup. Daoling merasa ini adalah situasi yang sangat bagus. Apalagi ada Wang Li, adiknya Wang Ling. Dia akan memberikan pelajaran sekaligus dengan kekuatan yang baru didapatkannya. Mereka meminta Daoling untuk menyerahkan uang dan hartanya dari hasil penjualan batu kristalnya tadi. Mereka tak akan membiarkan Daoling mati dengan mudah. Jadi, mereka berkeinginan untuk membuatnya menderita terlebih dahulu karena telah menyinggung Wang Qian. Sebelum itu, kristalnya Daoling membuat Chen Fu bertindak. Maka, pasti Daoling mempunyai banyak uang dan barang. Namun, sayang sekali, Wang Li akan mengambil bagian, pikir Wang Qian dengan ketidaksukaannya. Daoling malah semakin memancing emosi mereka dengan mengatakan bahwa penjaga yang ada di belakang Wang Li nyaris tidak bisa bertarung. Mendengar hal itu, Wang Li mengambil busur panahnya yang diberikan oleh penjaganya. Wang Li akan menghadiahinya dengan sebuah panah. Wang Li menarik anak panahnya dengan sekuat tenaga dan melepaskan tepat ke arah Daoling. Anak panah itu melaju sangat cepat ke arah Daoling. Mereka yang ada di sana mengira bahwa panah itu sudah cukup untuk menembus badannya. Dampak panah besar seharusnya mampu menghancurkan lengan seseorang, kecuali kalau orang itu mempunyai kekuatan 10.000 jin. Daoling mencoba menghindari anak panah itu dengan kemampuannya. Dia berhasil menghindarinya lewat gerakan yang indah dan menangkap anak panahnya dengan genggaman tangannya. Penjaganya Wang Li terkejut ketika Daoling berhasil menghindari anak panahnya dengan sangat baik. Mereka mengira seharusnya tidak mungkin bagi Daoling menghindari anak panah itu. Daoling teringat bahwa sebelumnya Wang Li menyebutkan bahwa ini adalah akhir dari riwayat hidup baginya. Tapi Wang Li benar-benar salah. Ini akhir riwayatmu, kata Daoling dengan percaya diri kepada Wang Li. Daoling bersiap untuk melemparkan anak panah dengan tangannya ke arah Wang Li. Anak panah yang dilemparkannya melesat dengan cepat, yang menyebabkan Wang Li gemetaran akan hal itu. Anak panah yang dilemparkan tadi menembus badannya Wang Li, karena dia tidak bisa menahan dan menghindari lemparan yang melaju cepat dari Daoling. Lihat hal itu, Wang Qian yang terusir dari pavilion harta karun tadi benar-benar tidak menyangka kalau Daoling benar-benar menghapuskan riwayat Wang Li untuk selama-lamanya. Wang Qian merasa riwayatnya akan selesai setelah ini. Begitupun dengan dua orang penjaga Wang Li sebelumnya yang sangat terkejut saat melihat aksi dari Daoling. Penjaga Wang Li mencoba memperingatkan Daoling atas kejadian yang terjadi. Namun, dia langsung menyerang salah satu penjaganya Wang Li yang berambut panjang. Daoling mengarahkan pukulan yang sangat kuat padanya. Penjaga Wang Li terjatuh ke tanah sambil menahan pukulan dari Daoling. Penjaga itu tidak menyangka
bahwa anak yang berumur 14 tahun hampir berada di levelnya dan memiliki pukulan yang mengerikan. Dengan posisi yang menguntungkan, Dowling mencoba menendang penjaga Wang Li, namun penjaganya masih berhasil menghindari tendangan dari Dowling. Mereka benar-benar ingin menghapuskan riwayat Dowling hari ini. Wang Qian pun berpikir demikian. Dia hanya bisa bertahan dengan mengakhiri riwayatnya Dowling. Karena jika tidak, Wang Ling tidak akan pernah melepaskannya. Penjaga tadi mulai melancarkan serangan kepada Dowling dengan sekuat tenaga. Mereka berdua saling jual beli serangan dan menahannya dengan kekuatan masing-masing. Serangan yang diarahkan oleh penjaga Wang Li bisa ditahan oleh Dowling, begitupun sebaliknya. Penjaga itu mengakui bahwa Dowling itu kuat, tapi tetap dia menganggap kekuatan Dowling masih terlalu lemah untuk menghapuskan riwayatnya. Penjaga itu mengeluarkan kartu trufnya. Dia menggunakan teknik Broken Stone Fist. Teknik ini menyebabkan adanya aura tekanan di sekitarnya. Dia mengarahkan teknik Broken Stone Fist ke arah Dowling dengan sekuat tenaga. Namun, siapa sangka Dowling menganggap pertarungan ini terlalu membosankan. Dowling pun mengeluarkan kekuatannya yang menyebabkan timbulnya aura berwarna keunguan di sekitar pukulannya. Pukulan tinju mereka berdua saling bertabrakan. Namun, kekuatan pukulan dari penjaga Wang Li masih lemah dibandingkan dengan teknik pukulan Dowling. Tangannya patah dan badannya terlontar ke arah belakang di dekat Wang Qian berada. Wang Qian yang terkejut pun berteriak sekeras mungkin. Penjaga itu tidak sadarkan diri. Wang Qian pun mencoba merasakan hembusan napasnya menggunakan tangannya. Siapa sangka efek dari pukulan yang bertabrakan tadi menyebabkan penjaga Wang Li yang berambut panjang mengakhiri riwayat hidupnya hari itu. Penjaga yang satunya lagi mundur dari tempat kejadian terjadi. Sementara Wang Qian memohon kepada Dowling sambil merengek-rengek ketakutan agar tidak mengakhiri riwayat hidupnya. Dia pun berjanji akan melakukan apapun yang diinginkan Dowling. Untungnya, Dowling hanya memintanya untuk menguburkan orang yang telah dikalahkan. Dengan ketakutan, Wang Qian pun menyetujuinya dengan cepat dan berterima kasih banyak pada Dowling karena tidak mengakhiri riwayat hidupnya. Wang Qian sangat berterima kasih sampai-sampai memanggil Dowling yang mulia dan bersujud padanya. Dowling segera pergi pulang ke rumahnya dan malamnya dia mencoba menyerap Wilder Foundation tingkat 4 yang diberikan oleh Ziyu. Dowling tidak bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan mengandalkan obat, tapi dia juga harus melatih tubuhnya. Wilder Foundation tingkat 4 membantu meningkatkan tubuhnya. Dia sangat berterima kasih kepada Ziyu karena akhirnya dia bisa menguasai keahliannya. Namun, Dowling sadar bahwa teknik Yin Yang Palm yang diberikan oleh Ziyu masih mustahil untuk dilatih sekarang. Bela diri Yin Yang Palm harus dipelajari dengan energi yang sangat dingin. Sejauh ini, dia telah berlatih metode yang sangat panas. Jika Dowling mengkombinasikannya dengan energi yang sangat dingin, mungkin dia bisa mulai dengan mengkombinasikan tubuhnya dengan bis dingin. Dia pun sangat penasaran apakah Shen yang asli dapat membantu mengubah tubuhnya, dan juga apakah metode Swallow the Sky dapat menembus batas tubuhnya. Yang pasti, dia harus menunggu fondasinya stabil sebelum mengkonsumsi bagian Ancient Beast. Di Akademi Green Hills, semua murid berkumpul untuk pendaftaran dan penilaian agar masuk ke Akademi Xingqiang. Tentunya, Dowling tidak ingin melewatkan kesempatan ini.
Dia datang ke akademi dengan sambutan olokan murid yang lain seperti biasanya. Mereka pikir Dowling telah dikeluarkan karena dia tidak datang ke sekolah beberapa hari ini. Tentunya, hal ini membuatnya terlihat konyol karena dia tidak datang ke sekolah, tapi dia datang untuk mendaftar pada hari itu. Apa kau pikir bisa mendaftar, Morpheus? Sepertinya kau jalan kemari sambil tertidur, ejek murid yang lain pada dirinya sambil tertawa. Qianlin yang melihat Dowling datang merasakan ada sebuah perbedaan padanya. Entah kenapa, dia merasa Dowling tiba-tiba menjadi kuat dan dia berpikir bahwa Dowling benar-benar ingin mengakhiri riwayat hidupnya karena berani memukul Qian Qi. Instruktur Yeyun yang melihat Dowling datang langsung menyapanya. Di antara orang yang hadir, sepertinya instruktur Yeyun sekaligus menjadi gurunya di akademi masih peduli pada Dowling. Sementara itu, Dowling tahu akan kesalahannya. Dia dengan malu beralasan bahwa dia benar-benar sibuk beberapa hari terakhir ini karena tidak datang ke sekolah. Gurunya sangat kecewa pada Dowling atas tindakannya yang tidak datang ke sekolah sambil menunjuk Dowling dengan jari telunjuknya. Namun, instruktur Yeyun merasakan perbedaan pada tubuh Dowling dan mengubah gerakannya dengan memegang pundak muridnya. Saat memegang pundak muridnya, dia merasakan tubuh Dowling memiliki kemampuan yang kuat. Untuk meyakinkan firasatnya, dia bertanya langsung pada Dowling, apakah kali ini Dowling berhasil? Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Dowling mengiyakan pertanyaan dari gurunya. Dengan senang hati, instruktur Yeyun meminta Dowling untuk melihat ujian yang lain dan menyiapkan mentalnya. Ujian bela diri lainnya sangat berhasil. Akademi Green Hills bahkan memiliki 2 murid yang mencapai Spirit Realm. Wakil dekan memberikan arahan kepada murid-murid yang hadir bahwa ini adalah ujian untuk masuk ke Akademi Xingqiang. Standar untuk memasuki Akademi Xingqiang adalah memiliki pukulan berkekuatan 10.000 jin. Murid-murid yang mendengar persyaratan itu menjadi sedikit putus asa, karena tahun ini sudah tidak ada harapan bagi mereka jika kekuatan mereka tidak sampai 10.000 jin. Namun, berbeda dengan Dowling, dia dengan optimis yakin bahwa hari ini dia harus masuk dalam Akademi Xingqiang. Sementara itu, para guru di akademi memantau ujian kali ini. Dari Akademi Green Hills, sudah ada Wang Ya yang awalnya tidak dikenal, kini telah melangkah memasuki Spirit Realm. Lebih mudah memasuki Akademi Xingqiang saat berada di Spirit Realm. Di sisi lain, tidak ada orang di antara beberapa pemula ini yang dalam Spirit Realm. Guru di akademi menganggap beberapa orang menembak ke ketinggian sementara mereka masih lemah. Dalam rangka menghemat waktu, salah satu guru di akademi yaitu Wakil Dekan Yingming menyampaikan bahwa murid yang lemah tidak perlu ikut ujian. Dengan sekejap, murid yang tahu kekuatannya tidak bisa menembus 10.000 jin benar-benar semakin putus asa dan menyerah. Setelah pengumuman itu, Qianlin dengan percaya diri yang begitu tinggi melangkah ke depan batu besar untuk menguji kekuatannya, dan dia menembus 11.000 jin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.